Alhamdulillah, Ustadz mulai dengan sebuah kalimat salam. Kalian bisa jawab dari sana. Insya Allah, Allah akan menilai amalan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ismahuli an u'arrifakum ala nafsi Ismil Kamil Rizky Munandar Tunadunani Ustadz Rizky. Nama lengkap Ustadz adalah Rizky Munandar. Anak-anak bisa memanggil saya dengan nama Ustadz Rizky. Nah, sebagaimana yang tadi kalian jawab pertanyaan Ustadz, betul sekali. Hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki hari raya yang sangat besar dalam agama Islam, yaitu Idul Adha, di mana peristiwa ini mengajarkan kepada kita makna pengorbanan. Hari ini anak-anak kita akan belajar kisah ya. Oh ya, Ustadz ditulis nggak kisahnya? Boleh, silahkan. Boleh ditulis, nanti yang sudah menulis boleh dikirimkan ke Ustadz ya. Nanti Ustadz simpan gambar kalian, Ustadz simpan di aplikasi Ustadz ya. Boleh, silahkan. Yang bisa menulis, boleh ya. Yang ingin mendengarkan juga tidak masalah, apalagi yang masih usia 5-6 tahun belum bisa nulis tidak apa-apa. Yang sudah menulis boleh ditulis, nanti dikirim ke ke grup ya, ke grup kisah kita. Orang tua kalian bisa mengirimkan. Nanti bisa difoto begitu. Baik, terima kasih Kakak tadi sudah mengingatkan. Nah, hari ini anak-anak, kisah yang paling dekat dengan Idul Adha adalah ada dua orang. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah anaknya Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim namanya adalah Nabi Ismail. Nah, kita akan membahas dua orang yang mulia ini. Sebelumnya Ustadz akan mengenalkan terlebih dahulu Nabi Ibrahim itu siapa, supaya kita ingat kembali, oh Nabi Ibrahim itu yang seperti apa ya. Nah, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi sekaligus Rasul. Nah, bedanya apa ya Ustadz Rizky antara Nabi dengan Rasul? Beda, Nabi itu mendapatkan wahyu, ya, tapi hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau Rasul mendapatkan wahyu untuk disebarkan. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah Nabi sekaligus Rasul. Begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu juga mendapatkan wahyu dari Allah, lalu disebarkan kepada umatnya. Nah, Ustadz akan bacakan nasab Nabi Ibrahim ya. Kita tarik nih ke atas ya. Ustadz Rizky juga punya nasab, tapi Ustadz baru hafal 3 saja. Ustadz Rizky Munandar bin Bapak Sugiyo bin Simbah Karyo Dinomo ya, bin Simbah Karyo Jagung. Nah, sudah berhenti di situ. Ustadz tidak tahu lagi ke atasnya siapa. Tapi Nabi Ibrahim punya nasab sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, bagaimana nasab Nabi Ibrahim? Nasab Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ro'u bin Falid bin Abir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Nah, ternyata kalau ditarik, Nabi Ibrahim itu anak keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Itu kalau dari Nabi Nuh ditarik sampai ke Nabi Adam masih jauh lagi. Nah, itu Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim diutus menjadi seorang nabi? Ternyata pada tahun 1997 sebelum Masehi. Sebelum Masehi maksudnya adalah 1997
sebelum Masehi. Maksudnya seperti ini. Sekarang kan tahun 2021 ya. Mundur sampai angka 0. Mundur lagi 1997. Nah, di situ lama banget, udah zaman dulu banget. Nah, itu diutusnya ya. Kalau angka tepatnya ya 1900. Nah, itu kalau beliau memang lahirnya di tahun 1997, diutusnya tahun 1900 sebelum Masehi. Nah, mungkin ada yang ingat kaumnya Nabi Ibrahim itu sebutannya adalah bangsa Kaldan. Nah, bangsa Kaldan. Bangsa Kaldan itu umatnya Nabi Ibrahim. Nah, di mana Nabi Ibrahim diutus? Nabi Ibrahim itu diutus di daerah namanya negara Irak ya. Kalau zaman sekarang daerahnya negara Irak. Kalau zaman dulu ya nggak tahu kalau dulu namanya apa. Kalau sekarang di daerah Irak ya. Kalau zaman dulu nyebutnya daerahnya Ur. Ur. Kalau sekarang namanya Irak. Nah, itu kalau anak-anak sudah bisa baca Al-Qur'an, Nabi Ibrahim disebut namanya di dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali. 69 kali disebutkan nama Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Boleh dicek sendiri ya. Anak-anaknya Nabi Ibrahim ada banyak ya, tapi yang kita ketahui adalah Nabi Ismail, Nabi Ishak dan anaknya yang lain, tapi Ustadz belum menemukan siapa saja namanya. Dan tempat wafatnya Nabi Ibrahim adalah di daerah Babilonia. Babilonia itu ya daerah dekat Timur Tengah begitu. Nah, itu sekilas perkenalan tentang Nabi Ibrahim. Nah, Ustadz ingin membawa kisah ini kepada kisah pembangunan Ka'bah ya, kisah pembangunan Ka'bah. Ka'bah itu anak-anak pasti sudah tahu kan, kalau haji itu kan ada bangunan yang ke atas itu ya, yang bentuknya kotak, warnanya hitam, diselimuti oleh kain begitu. Nah, lalu orang-orang berkeliling menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisahnya akan dimulai dari sini ya. Jadi anak-anak, dulu zamannya Nabi Ibrahim, oh ya, Syafakillah Nailah, semoga cepat sembuh ya, istirahat dulu ya. Oke, kita doakan sama-sama, kita ucapkan doa kepada teman kita, Syafakillah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Ya, baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan wahyu. Wahyu itu adalah informasi yang Allah berikan kepada Nabi langsung ya. Nabi Ibrahim dapat wahyu, dapat pengetahuan dari Allah, disuruh untuk membangun yang namanya Ka'bah. Padahal pada waktu itu di daerah Mekah ya, yang sekarang orang pada tawaf itu di Ka'bah itu, dulu di situ belum ada apa-apa. Kalau sekarang sudah ada gedung-gedung besar ya, ada menara yang tinggi banget, ada yang tower jam itu. Kalau dulu belum ada, masih sepi. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tugas itu, dia mencari di mana ya letak dari Ka'bah ini ya. Soalnya waktu itu kan belum tahu tempatnya di mana. Nabi Ibrahim disuruh membangun Ka'bah. Kurang tepat. Yang tepat adalah apa? Membangun itu maksudnya ini ya, membuat ya. Tapi pondasinya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, maka kalau di kitab Ibnu Katsir dijelaskan Allah itu mengirim angin. Nah, mengirim angin. Allah mengirim angin. Ya, Nabi Ibrahim melihat itu di sebuah tanah yang kosong itu, di padang pasir kan di sana. Jadi di padang pasir itu Nabi Ibrahim mencari di mana ya tempat bangunnya ya, nggak kelihatan. Nah, Allah terus mengirimkan angin yang menunjukkan bahwa oh, di situ loh tempatnya ya, gitu. Setelah dideketi sama Nabi Ibrahim, ternyata disitulah Nabi Ibrahim harus meninggikan bangunan Ka'bah. Loh, Ustadz, kok meninggikan Ka'bah itu maksudnya bagaimana?
Maksudnya begini anak-anak. Dulu waktu Nabi Adam, manusia pertama kali yang diturunkan Allah ya dari surga ke bumi, kan turunnya kan di bumi. Lalu Nabi Adam kan ketemu sama istrinya, Bunda Hawa kan di Mekah itu ya, di Arafah ya. Makanya namanya Arafah itu kan tempat perkenalan begitu. Nah, di situ sebenarnya Nabi Adam sudah membangun bangunan peribadatan yang pertama. Jadi Nabi Adam itu sudah meletakkan pondasi-pondasi Ka'bah itu di situ. Cuma belum tinggi, masih rata dengan tanah begitu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim melihat pondasi itu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah itu. Nah, ini sendiri waktu itu, Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim terus menyiapkan tanah liat. Kalau zaman dulu belum ada ini ya, belum ada besi ya. Zaman dulu adanya tanah sama air. Nah, tanah dan air itu kalau kalian pernah buat tanah liat ya, itu ini tanah liat, tanah dicampur dengan air, lalu dikeringkan. Nah, setelah kering nih tanahnya, terus ditumpuk nih jadi bangunan Ka'bah seperti yang kita kenal hari ini. Nah, dulu sesederhana itu dulu ya, dibangun seperti itu. Dan itu membutuhkan waktu, anak-anak tidak langsung celing jadi, enggak. Itu ada waktunya. Nah, Nabi Ibrahim pada waktu itu sedang membangun itu sendirian. Nah, datanglah anaknya yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu itu masih kecil. Usianya kurang lebih sama seperti kalian hari ini, anak-anak yang sekolah di sekolah dasar, di Kutab ya, yang sekolah di Kutab, usianya masih kecil. Nah, Nabi Ismail melihat ayahnya membangun Ka'bah, jadi ingin bantu. Weh, ayah sedang apa? Oh, aku sedang membangun Ka'bah. Allah memerintahkanku untuk membangun Ka'bah ini. Nah, terus Nabi Ismail angkat tangan. Ayah, aku ingin bantu. Begitu. Nah, ini pelajaran berharga anak-anak. Bahwa ternyata salah satu ciri anak yang solih adalah membantu pekerjaan orang tuanya. Jadi kalau anak-anak melihat bundanya misalkan, oh bunda sedang cuci piring, coba dibantu. Atau misal ada kakaknya sedang membersihkan halaman, coba dibantu. Jadi ini sikap yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Nah, padahal Nabi Ismail itu masih kecil, tapi dia sudah punya perasaan membantu orang lain. Makanya langsung, ayah, aku ingin bantu. Akhirnya terus ayahnya menyuruh, oh ya sudah, nih kamu ini aja ya, Mbak, ngasih tanah liatnya, kamu yang ngasih, nanti aku yang bangun, gitu. Nah, dibangun. Setelah itu mereka berdua itulah yang meninggikan Ka'bah seperti yang kita kenal hari ini. Nah, dulu seperti itu proses pembangunan Ka'bahnya. Nah, Ustadz mau masuk ke cerita yang kedua ya, yang berkaitan dengan Idul Adha. Ini masih berlanjut ya. Ini tentang pengorbanan anak-anak. Nah, di lain waktu setelah ini Ka'bah ini sudah selesai, maka ini kisah-kisah yang lain ya anak-anak, mohon maaf, kisah yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu itu Nabi Ibrahim sedang tidur lalu bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Nih, Ustaz ulangi ya. Di dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu diminta Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Anaknya yang mana? Nabi Ismail. Nah, ini mimpinya kok ngeri sekali. Nah, tapi kalau mimpinya para nabi itu sudah pasti betul. Makanya Nabi Ibrahim terus mengajak musyawarah. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi bahwa aku diminta untuk menyembelih kamu. Ini perintah Allah. Menurutmu bagaimana?" Nah, ini ngeri nih.
Ini perintah Allahnya kok ngeri ya? Ada hikmahnya nggak ini ya? Pasti ada dong ya. Nah, setelah ditanya seperti itu, Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayah, kalau itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Aku akan bersabar dan akan aku tunjukkan bahwa aku adalah orang yang sabar dan bertakwa." Wah, belum cukup sampai di situ. Nabi Ibrahim tanya kepada bundanya, maksudnya bertanya kepada ibunya Nabi Ismail ya, bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, Bunda Hajar, ini aku mendapatkan mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini perintah Allah ini. Menurutmu bagaimana?" Bundanya menjawab, kalau itu perintah Allah, lakukan saja, wahai suamiku." Jadi kompak ini ya, di keluarga ini kompak bahwa mereka akan menjalankan perintah Allah. Kenapa kok mereka bisa seyakin itu? Karena mereka punya iman yang tinggi. Bahkan Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah mimpi berkali-kali. Makanya diputuskan, baik kalau begitu kita akan menjalankan perintah Allah ini. Nah, di siang hari itu Nabi Ibrahim mengasah golok untuk bersiap-siap melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Diasah pedangnya. Supaya apa? Supaya Nabi Ismail nanti tidak kesakitan. Kan kalau pedangnya tajam kan, nges gitu kan, langsung meninggal, tidak membuat Nabi Ismail kesakitan. Nah, pada waktu mau berangkat, sudah siap-siap nih, mencari tempat untuk penyembelihan Nabi Ismail. Tempatnya itu di dekat Musdalifah. Diingat-ingat ya namanya ya. Tempat penyembelihannya itu di dekat Musdalifah. Nah, disitulah dihadanglah ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sama istrinya Bunda Hajar dihadang oleh iblis yang menyamar menjadi manusia. Nah, kata iblis bisiki Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, ngapain kamu menjalankan perintah Allah? Kamu nggak kasihan po sama anakmu? Kenapa kamu menyembelih?" Wah, Nabi Ibrahim langsung tidak terima. Nabi Ibrahim mengambil batu kecil, mana batu kecil? Nggak ada. Ngambil batu kecil, ya ini aja, ini Pak. Ngambil batu kecil, ngambil batu kecil, terus dilemparkan ke iblis tadi dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dilempar tuh pakai batu. Iblis loh, iblis nyamar jadi manusia. Nabi Ibrahim tidak takut, malah ngambil batu dilemparkan ke iblis. Bismillahi Allahu Akbar 3 kali. Nah, Nabi Ibrahim tidak mempan digoda. Sekarang iblis datang ke istrinya, ke Bunda Hajar. "Wahai Bunda Hajar, kamu ini loh kejem banget mau bunuh anak hanya karena menuruti perintah Allah. Udahlah, nggak usah taat sama Allah, kafir aja." Nah, istrinya juga sama, ngambil batu kecil, ya, batu kecil, Bismillahi Allahu Akbar dilempari. Wah, iblisnya kabur. Nah, sekarang iblisnya deketi anak yang kecil, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail juga sama, "Hei anak kecil, kamu ini masih kecil, kok ya taat sama Allah? Nggak usah taat sama Allah, nggak usah taat sama orang tuamu. Kamu itu kabur aja, kabur aja." Nabi Ismail juga sama, melihat orang tuanya gitu, ngambil batu, ya, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, peristiwa ini anak-anak melempar batu, ya, atau melempar jumroh ini diabadikan dalam ibadah haji. Jadi kalau anak-anak besok haji itu ngambil batu dilempar ke apa nama jumroh itu ya, ke jumroh ke Aqobah maksudnya, yang ini ya, yang di haji itu. Nah, itu anak-anak. Jadi ini kisahnya diinspirasi dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Oke, sebentar lagi selesai. Setelah itu menuju ke tempat perbaringan Nabi Ismail. Nah, ini pura-puranya ini tempat perbaringan di puncak bukit ya. Nah, Nabi Ibrahim di sini, Nabi Ismail di sampingnya. Lalu Nabi Ismail disuruh tidur menghadap kiblat ya, sesuai kalau kita nyembelih hewan, disuruh tidur. Lalu Nabi Ibrahim mengeluarkan pedangnya. Bentar, sabar. Terus menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau disembelih nih, kan perintahnya Allah gitu. Ketika mau disembelih, ternyata malaikat Jibril datang
menghalangi Nabi Ibrahim. Hup, hup. Bahkan di kisah yang lain ketika itu disembelih gitu ternyata enggak mempan karena Allah yang melindungi Nabi Ismail. Dihalangi sama malaikat Jibril. Hup, berhenti. Allah sudah mengetahui ketulusan hatimu, wahai Nabi Ibrahim, menjalankan perintah Allah. Maka Allah menerima amalmu, Allah menerima keikhlasanmu, maka nggak perlu lagi menyembelih Nabi Ismail. Bahkan Allah mengganti dengan domba yang besar. Nah, akhirnya anak-anak, yang tadinya perintah Allah adalah menyembelih Nabi Ismail, ternyata itu hanyalah ujian. Jadi itu ujian dari Allah untuk Nabi Ibrahim. Begitu, untuk membuktikan apakah Nabi Ibrahim itu taat sama Allah atau tidak. Ternyata Nabi Ibrahim taat sama Allah. Nabi Ismail juga taat sama Allah. Bahkan Bunda Hajar juga taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini perintahnya berat banget nih. Kalau kita kan perintahnya beda, insya Allah lebih ringan. Kalau perintah yang Allah berikan kepada kita adalah kita diminta untuk berkorban. Berkorban apa? Berkorban kambing. Jadi pada waktu Nabi Ibrahim mirip ya? Mek. Siapa tadi yang bilang? Mek. Hah? Mana? Hah? Mek. Udah ya, cukup. Ya, besok bisa datang ke tempat penyembelihan ya kalau ada yang korban. Jadi tadi itu ketika mau menyembelih ternyata dihalangi sama malaikat Jibril. Terus Allah memberikan domba yang gemuk kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih. Jadi nggak jadi disembelih ya. Nggak jadi, itu hanya ujian saja. Hari ini kita juga diuji anak-anak. Kita diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkorban semampu kita. Kalau kita nggak mampu korban unta, ya korban sapi. Kalau nggak mampu sapi, ya korban kambing. Kalau nggak mampu, ya nabung ya. Nah, itulah anak-anak. Dah ya. Iya, kalau sekarang ini harus pakai protokol kalau mau menyembelih kambing. Jadi ada petugasnya. Kalau mau lihat, Ustadz belum tahu diperbolehkan atau tidak ya. Minta izin dulu sama Bapak RT kalau mau lihat ya. Soalnya sekarang sedang COVID. Nah, anak-anak, itulah kisah kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan kisah ini kita, yang pertama hikmahnya adalah kita perasaannya ini peka dengan keadaan. Kalau ada orang butuh bantuan, kita bantu. Aku mau bantu gitu ya. Misalkan kalian melihat orang tua kalian sedang membawa ember, aku mau bantu gitu. Jadi rebutan pahala seperti Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, taat kepada perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan sholat, ya sholat. Allah memerintahkan apa lagi? Pakai kerudung. Allah memerintahkan kita baca Quran, suruh ngaji, kita ngaji. Begitu anak-anak ya. Baik, itulah yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Sekarang Ustadz buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Siapa namanya? Sebutkan nama dulu. Oh, Kak Gibran. Baik, Kak Gibran. Silahkan. Oh ya, baik. Iblis itu adalah ketuanya setan. Jadi kan setan itu kan banyak yang goda manusia kan banyak. Nah, ketuanya itu adalah iblis itu. Jadi yang paling tua, rajanya setan namanya iblis. Nah, iblis ini sangat benci dengan manusia. Karena dulu ya, waktu di surga, iblis itu iri sama manusia. Iri banget iblis itu sama manusia. Kata iblis, aku kan dari api diciptakan Allah. Allah menciptakan aku dari api. Itu Nabi Adam diciptakan dari tanah.
Oh, api lebih mulia. Nah, itu sombong, itu si iblis sombong. Karena si iblis sombong, Allah turunkan dari surga. Akhirnya iblis ini juga nggak mau minta maaf sama Allah, benci banget. Nah, saking bencinya itu, iblis nggak suka. Enggak, ini bukan bukan sinyal ya. Ya, dimatikan dulu. Nah, ininya apa? Mic-nya ya, supaya Ustadz bisa menjelaskan. Oke. Nah, itu iblis itu sangat benci sama manusia. Makanya kalau ada orang yang taat, iblis itu nggak suka. Iblis ingin mengajak teman sebanyak-banyaknya masuk neraka. Termasuk Nabi Ibrahim mau diajak iblis ke neraka. Semua orang itu mau diajak iblis mau masuk ke neraka. Soalnya besok kalau sudah hari kiamat, iblis itu akan masuk neraka. Begitu juga dengan setan masuk neraka. Kalau kalian mau diajak sama iblis masuk neraka, nah ya, eh. Ustadz nggak mau, Ustadz mau masuk surga kok, nggak mau. Ustadz nggak mau kok. Makanya kalau lihat iblis ya, yang nyamar jadi manusia kayak tadi, nggodani orang yang buruk, nggak usah diikuti, nggak usah. Itu dari kisahnya tadi ya. Jadi sebabnya kenapa? Karena iblis itu ingin ngajak manusia masuk ke neraka supaya di neraka bisa sama-sama. Soalnya besok kan yang masuk neraka kan iblis, atau? Nah, gitu. 10 menit lagi sudah sholat isya. Ini sebentar lagi kita selesai. Itu ya. Apa ada yang mau tanya lagi? Oh, dicukupkan. Baik. Oke, Nuha, ini silahkan. Pertanyaan terakhir ya ini ya. Silahkan Nuha. Nggih, Nuha dulu. Oh, oh ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Ustadz belum menemukan tepatnya umur berapa, tapi Nabi Ismail masih remaja, masih kecil ya, bukan dewasa seperti Ustadz, bukan masih kecil. Ustadz tidak tahu detailnya karena di kitab-kitab yang Ustadz lihat belum disebutkan. Baik, gitu nggih. Nuha, Lala. Lala tanya juga ya. Ustadz, waktu itu tahun berapa saat disembelih Nabi Ismail? Tahunnya, Ustadz tidak tahu kalau tahunnya ya. Ustadz tidak tahu, tapi kalau dilihat dari pengutusan Nabi Ibrahim itu tahun 1900 sebelum Masehi, ya pastinya setelah itu ya. Ustadz tidak tahu tanggalnya karena belum ada tulisan yang menuliskan itu ya. Maksudnya tulisan sejarah ya. Kalau buku mungkin ada di sana, di tempat lain. Nggih. Gimana? Nggih. Ya, silahkan Ananda Lala. Umurnya. Ustadz belum tahu itu umurnya berapa. Kalau sudah tua, jadi gini umurnya Nabi Ibrahim itu kan ini ya ratusan tahun. Bukan. Beliau itu kalau di sini umurnya kurang lebih, saat hitung ya, coba ya. 1997 sampai 1922 ini berarti kalau dikurangi 5 175 tahun umurnya Nabi Ibrahim. Kalau di ini ya 1997 dikurangi 1822 175 kurang lebih 175 tahun. Itu umur totalnya. Nah, Ustadz nggak tahu kalau umur 100 itu tua atau muda. Ya, jadi Ustadz nggak tahu ya umurnya berapa. Soalnya tua zaman dulu sama tua zaman sekarang tuh beda ya. Kalau umurnya Nabi Nuh kan 900-an tahun. Waktu itu Nabi Nuh umurnya 300 tahun dikatakan muda. Ya gitu ya. Mohon maaf Ustadz belum bisa menjawab secara detail. Barangkali di pertemuan ke depan kita bisa dalami lebih ya. Ini anak-anak sudah ada panggilan sebentar lagi mau sholat isya. Kita ini ya
hentikan dulu kisah kita. Kita akhiri kisahnya di sini. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita pada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan doa nggih, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih. Terima kasih banyak jazakumullahu khairan atas kehadirannya anak-anak ya. Semoga di pertemuan ke depan kita bisa belajar kisah lagi bersama-sama. Baik, itu anak-anak, Ustadz mohon pamit dulu, Ustadz akhiri. Wassallallahu wassalam ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyaka. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih, Ustadz izin tutup ya. Wa iyakum jami'an semuanya. Ustadz izin tutup ya. Nggih.